Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pertolongan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami bisa bangun menikmati hari pemberian Tuhan, dan kami akan menjalani aktivitas kami. Namun sebelumnya itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami untuk hidup menyenangkan Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, dan kami diberi sukacita untuk melakukan di sepanjang hidup kami dalam ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ester pasal 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Tema renungan kita hari ini adalah jangan terjebak dalam persaingan popularitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kadang penuh kejutan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ester pasti tidak pernah menyangka bahwa suatu hari seorang pegawai raja akan mengetuk pintu rumahnya dan mengajak dia pergi. Namun itulah yang terjadi. Dia tidak bisa menolak. Begitu sampai di istana, Ester pun mengetahui apa alasannya, yaitu diikutsertakan dalam kontes kecantikan Persia. Jika raja menyukai kita, maka kita beruntung. Kalau tidak, ya, sayang sekali. Kita akan menghabiskan seluruh sisa hidup kita di tempat itu. Kita tidak akan pernah pulang lagi. Jadi berusahalah sekuat-kuatnya menjadi yang paling cantik agar menang dalam kontes kecantikan ini. Semua gadis-gadis pilihan yang dibawa ke istana ini, serta keluarga mereka, harus tunduk pada perintah raja. Jika para perempuan itu tidak cocok untuk selera raja, mereka akan terkurung di istana seumur hidup bersama semua wanita yang dianggap kurang cantik bagi raja. Mereka tidak akan pernah melihat rumah mereka lagi, tidak bisa menikah, dan tidak akan berkumpul bersama keluarganya. Kita bisa membayangkan persaingan dan kecemburuan sengit di antara para gadis-gadis itu. Setiap orang pasti mati-matian berjuang untuk menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sampul-sampul majalah ataupun media sosial, di sana bertebaran foto artis atau model yang mempesona. Semua kelihatan bahagia. Kulitnya halus, banyak uang untuk membeli apapun yang mereka inginkan, dan melakukan semua yang mereka mau. Namun jangan tertipu. Sebagian besar model di foto-foto itu tidak sebahagia seperti yang kita bayangkan. Banyak yang diam-diam sedih, merasa tak punya siapa-siapa, tidak yakin akan hidupnya, sakit hati, dan penuh ketakutan. Hari ini mereka luar biasa terkenal. Di hari esok, orang lain naik daun dan mereka pun terlupakan. Banyak orang percaya juga merasa dirinya harus menjadi yang paling cantik atau tampan, paling keren, dan paling hebat. Kalau tidak begitu, mereka takut kalah populer. Meskipun luarnya kelihatan gaya, seringkali orang-orang seperti itu merasa hampa jiwanya, sendirian, dan tidak tenang. Jadi janganlah terjebak dalam persaingan popularitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita merasa hidup yang dijalani membosankan? Mungkin kita berkata, aku cuma tinggal di rumah dengan keluarga. Tidak ada hal istimewa dalam kehidupan.
Benarkah demikian? Sesungguhnya hidup kita sangat istimewa jika masih memiliki keluarga yang hadir di sekeliling kita. Kita bisa kembali ke rumah tiap hari sepulang sekolah atau sepulang bekerja. Kita tidak dijauhkan dari keluarga kita demi kemauan orang-orang asing yang egois. Esther dan banyak anak lain di dunia saat ini pasti menginginkan kehidupan seperti yang saudara miliki. Karena itu, bersyukurlah untuk apa yang saudara miliki saat ini. Jangan terjebak dalam persaingan popularitas. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman yang mengajar kami betapa istimewanya hidup yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Sertailah kami sepanjang hari ini, beri kemampuan kepada kami untuk hadir dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.